Sobat Kamus Bola, kembali lagi saya menemani Anda dengan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola. Nah, kali ini kita sudah menyiapkan 3 berita terupdate. Dan untuk judulnya adalah manajer timnas respon #STYOut dan juga #ErikOut, jangan adu domba. Jelang bursa transfer Januari, 2 bek tengah timnas Indonesia berpotensi main setim di Eropa pada tahun depan. Ada Ole Roumanie, ujung tombak timnas Indonesia siap kejutkan timnas Australia. Yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. Manajer Timnas Indonesia sekaligus Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji menanggapi tanda pagar atau tagar STYOut dan juga #ErikOut yang ramai di media sosial. Tanda pagar STYOut mulai ramai beredar begitu Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Tak berselang lama tanda pagar ErikOut juga menggema. Bagi Sumarji ini kontraproduktif. Menurutnya tidak perlu ada pihak yang dikambing hitamkan atas situasi saat ini. Ia berharap publik menahan diri untuk saling menyerang. Ini harus diluruskan. 1, kita harus membuat narasi yang bagus. Kritik tentu boleh, tapi tolong jangan benturkan Pak Erick Thohir dengan Coach Sintayong. Kalau menurut saya, keduanya tidak boleh diadu domba. Menurut saya STY harus tetap pegang timnas dan Pak Erick tetap di PSSI, kata Sumarji dikutip dari cnnindonesia.com. Menurut Sumarji, Erick bekerja sangat keras untuk memajukan sepak bola Indonesia. Pria berpangkat Komisaris Besar atau Kombes Polisi ini juga mengacungkan jempol atas perjuangan Erick di PSSI. Pada saat yang sama, Sumarji juga mengetahui secara baik upaya dan kinerja Sintayong di Timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan ini disebut bekerja dengan sangat gigih. Saya tahu betul Pak Erick memperjuangkan PSSI. Saya juga berada di timnas. Semua elemen di federasi ini bekerja dengan cara yang sama-sama luar biasa. Menurut saya, posisi STY untuk saat ini harus dipertahankan. Kalau evaluasi perbaikannya itu harus. Kalau out, belum. Kurang bijak atau gegabah itu setelah gagal di Piala AFF. Karena itu Sumarji menghimbau dan juga mengajak semua pihak utamanya supporter timnas untuk tidak memecah belah. Ia tak ingin ada narasi adu domba antar pecinta timnas. Jangan mengadu domba, itu tidak baik. Jangan bikin suasana di federasi menjadi tidak baik. Perjuangan timnas itu masih berat loh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung timnas. Nah, bergeser pada informasi berikutnya, prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang akan diulas oleh Akezan. Di mana setelah absen dari November 2024 hingga Februari 2025, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali bergulir pada Maret 2025 mendatang. Tak tanggung-tanggung, lawan yang dihadapi timnas Indonesia adalah skuad Sakaros, julukan dari timnas Australia. Secara ranking FIFA, timnas Australia dan juga timnas Indonesia bak bumi dan langit. Australia saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul jauh dari timnas Indonesia di peringkat 130. Namun jika dilihat materi pemain, timnas Indonesia dan Australia cenderung berimbang. Kehadiran dari Matt Silgers, Kevin Dick dan juga Ole Roumanie menjadi salah satu alasan kenapa level timnas Indonesia disebut setara atau malahan sedikit lebih baik ketimbang Australia. Saat ini pemain termahal di timnas Australia adalah Haris Sultar, yaitu 7 juta euro atau 118 miliar rupiah. Masih kalah dari Matt Silgers sekitar 9 juta euro atau 151 miliar rupiah. Karena itu, pantang minder bagi timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mesti berani menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain terbuka. Lantas, formasi apa yang akan diterapkan Sintayong di laga mendatang? Pelatih 54 tahun itu disinyalir masih mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-1-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Martin Paes. Kemudian 3 bek sejajar ditempati Rizky Ridho, Matt Silgers dan juga Jay Itzes. Lanjut ke posisi wing back kanan, ada Kevin Dix dan juga Calvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, duet Tom Hai dan juga Ivar Jenner masih yang terbaik.
Lalu bagaimana dengan Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi? Marcelino Ferdinand akan beroperasi sebagai playmaker, mendukung duet oleh Romeni dan juga Rafael Struijk di lini depan. Nah, berita terakhir, itu jelang bursa transfer Januari, 2 bek tengah timnas Indonesia berpotensi main setim di Eropa pada tahun depan. Ya, 2 bek tengah timnas Indonesia berpotensi bermain dalam tim yang sama pada tahun depan. Jika kepindahan mereka terlaksana pada bursa transfer musim dingin ini, skuad Garuda kini sudah memiliki banyak pemain top yang mampu berkarir di liga-liga top Eropa. Bahkan ada yang di Italia dan juga Inggris, di mana bursa transfer musim dingin akan segera dibuka pada tanggal 1 Januari 2025 mendatang dengan kepindahan sejumlah pemain berpotensi terjadi. Kevin Dix dirumorkan bakal meninggalkan klub asal Denmark yaitu FC Copenhagen seiring dengan ketertarikan dari Borussia Mönchengladbach. Di Italia, JIZ juga laris manis di bursa transfer seiring dengan kegemilangannya bersama Venezia. Meski Venezia terpaku di papan bawah, sang bek tengah berusia 24 tahun ini tampil brilian di musim ini, termasuk membobol gawang Juventus dalam hasil imbang dengan skor 2-2 pada pekan lalu. Namanya sudah dikaitkan dengan Torino sejak bursa transfer musim panas lalu, namun tidak ada kepindahan yang terlaksana. Jurnalis Gianluca Di Marzio juga membeberkan baru-baru ini bahwa agen yang mewakili Itzel juga berbicara dengan tim-tim dari Spanyol, Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Tim Italia lainnya yaitu adalah Bologna juga diketahui sedang memantau kapten timnas Indonesia itu, sebagaimana laporan dari jurnalis Nicolo Sihra. Direktur teknik Bologna, Giovanni Sartori, berada di Venezia kemarin untuk menyaksikan pertandingan antara Venezia dan juga Cagliari untuk memantau bek tengah JIZ, pemain sayap Gaetano Oristanio dan juga bek kanan Gabriel Zappa, tweet Nicolo Sihra di media sosial X pada Senin kemarin. Di mana Bologna adalah tim papan tengah di Serie A, namun mereka mampu menantang tiket ke Eropa dan bahkan mengklaim tiket ke Liga Champions pada akhir musim lalu. Mereka juga tampil di Liga Champions musim ini, namun hampir dipastikan tak akan lanjut ke fase knockout setelah hanya meraih 2 poin dari 6 laga. Kendati begitu, Bologna tetap dikategorikan tim yang lebih besar ketimbang Venezia dan kepindahan ke sana akan termasuk sebuah kemajuan untuk karir Itzel. Jika jadi gabung Bologna, Itzel juga bisa saja bermain bersama timnas Indonesia lainnya, yaitu Miss Hilgers. Kabar Hilgers diminati Bologna juga sudah lebih dulu muncul pada awal bulan Desember ini sebagai pernah dilansir dari Transfer Market. Menurut laporan tersebut, bek tengah FC20 itu menarik perhatian Sevilla dari Spanyol dan juga klub raksasa Belanda PSV Eindhoven. Entah apakah Bologna akan merekrut 2 pemain timnas Indonesia itu sekaligus, yang jelas keduanya sedang dikaitkan dengan kubu Stadio Renato Dall'Ara. Namun khusus untuk Hilgers, kondisinya agak merisaukan ya pada saat ini, karena dia telah berkutat dengan cedera selama sebulan terakhir. Cedera itu bahkan membuat pemain berusia 23 tahun itu melewatkan panggilan timnas Indonesia pada jeda internasional November lalu.